Baik, anak Pak Ustaz, sekarang kalian itu sudah kelas 5. Maka tentu harus ada perubahan sikap yang mesti kalian tunjukkan. Dan begitu juga Ustaz, tidak bisa terus memperlaku kalian itu seperti anak kecil terus, anak yang dimanja-manja, anak yang tidak bisa dikontrol. Tak boleh. Ya. Kenapa? Kalau seperti ini terus sikap kalian, maka tak ada yang akan dapat bawa ilmu kalian dari sekolah ini. Sekarang Ustaz tanya lah. Dulu di kelas 4 itu apa saja yang kita pelajari Al-Quran di kelas 4? Hadis dan surah. Saya tanya, bab 1 belajar apa? Bab 2? Jangankan isinya, babnya saja kalian tidak tahu apa-apa. Apa artinya? Itu tandanya sebagian dari kalian itu gagal sebenarnya, dan tak pantas sebenarnya dinaikkan ke kelas 5. Ya. Tetapi karena mempertimbangkan berbagai hal, kalian dinaikkan. Oleh karena itu, kalian mestinya bersyukur dengan menunjukkan perubahan kalian. Jangan terus ribut di kelas sama dengan di kelas kemarin. Kelas kemarin kalian ribut karena memang wajar, Ustaz maklumi. Karena kondisi dan suasana belajarnya memang seperti itu, ribut. Kiri kanan ribut, memang gak kondusif belajarnya. Tapi sekarang kita sudah punya kelas yang bagus. Dah terisolasi, dah ada dindingnya. Suara-suara di luar pun gak begitu masuk lagi ke dalam. Oleh karena itu, ini kesempatan terbaik bagi kalian untuk menutupi ketinggalan kalian. Ya, jangan ditambah ketinggalan terus. Ustadznya udah masuk, kalian masih ribut juga. Apalagi ustadznya udah masuk, kalian masih di luar aja main-main tanpa sadar. Ya. Dan juga termasuk daripada sifat dari pelajar atau penuntut ilmu itu ialah sabar. Sabar ketika dinasihati, sabar dalam menuntut ilmu, sabar mendengarkan gurunya memberikan pelajaran. Dibutuhkan itu. Ya. Jadi kalau kalian nggak sabar, sama aja. Nah, makanya saya sampaikan ini. Kenapa? Karena ini penting. Ada banyak orang yang hafiz Al-Quran, ada banyak orang yang bisa membaca Al-Quran, tetapi kalau nggak betul niat dia, nggak betul cara dia, nggak betul tujuan dia, akhirnya disalahgunakan. Ya, disalahgunakan. Bukannya malah menjadi anak yang baik, malah menjadi anak yang tidak baik. Ya, makanya saya sampaikan dulu karena kita malu. Masa ada kita yang hafal, kira-kira nih kita menghafal surah An-Nas, hafal kita surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu itu mulia enggak kita? Mulia. Tetapi karena dibarengi dengan akhlak kita yang jelek, apa jadinya? Nggak bagus. Ya, nggak bagus jadinya. Makanya mesti kita luruskan semuanya, kita perbaiki semuanya. Nggak bisa seperti ini terus. Ya. Jadi kedepannya saya harapkan tunjukkanlah perubahan kalian karena kalian sudah di kelas 5. Jangan disamakan lagi kalian dengan anak kelas 4. Buktikan kalau kalian lebih mandiri belajar, lebih siap belajar. Ya. Jadi kalau ada orang tuh ngomong depan kalian tuh, siapapun itu, kalian dengarkan. Mulai lagi belajar.
Jangan dibiasakan ada orang ngomong, kalian ngomong pula. Ya. Kalau kalian terus seperti itu, nanti akan kalian dewasanya, kalian tidak akan dihormati orang. Kok bisa Pak Ustadz? Karena kalian tak belajar bagaimana menghargai orang. Kalau kita tidak bisa menghargai orang, bagaimana orang lain akan menghargai kita? Ya. Apalagi kalau di sosial itu, kalau kalian sudah besar, sudah dewasa, itu enggak ada yang mengajar kalian lagi, menegur kalian. Kalau di masyarakat kita, contoh misalnya, kalau ada orang undang kalian makan syukuran, ya kan? Enggak datang-datang kita, sombong. Beribu kali orang undang kita enggak datang-datang juga, pintu rumah ditutup rapat terus. Biar rumahnya mewah, megah segala macamnya, tapi kalau sombong, kira-kira kalau ada orang yang besok dia ngundang orang, datang tak orang? Tak datang. Tak ada yang ingatkan dia. Kenapa? Karena nggak mau memenuhi undangan orang, apalagi nggak menghargai orang. Ya, makanya kita dari kecil, mau kaya kita, mau miskin kita, yang penting kita semua harus belajar menghargai orang terlebih dahulu. Kenapa? Kenapa? Sakit? Nah, kenapa Ustaz? Saya tanya nih, kira-kira mana mulia orang kaya daripada orang miskin? Yang jawab mulia orang miskin itu kenapa? Sama saja. Nggak sombong. Jadi orang kaya nggak mulia gitu? Sama saja. Sama saja. Kenapa sama saja? Maupun kaya maupun miskin tidak boleh sombong. Nah, Sederhana lah begitu. ayo, kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena kebanyakan orang kaya dan orang miskin ada yang mulia dan tidak. Ya, boleh, baguslah. Kaya dan miskinnya seseorang itu, kaya itu apa Ustaz? Itu karena diberi oleh Allah. Bayangkan misalnya, Ustaz misalnya digaji Ustaz misalnya 100 juta per bulan. Kaya enggak kira-kira? Kaya. 3 bulan Ustaz bisa beli mobil. Harga mobil sekarang sekitar 150 juta sampai 300. Kalau 10 bulan atau setahun 1, M atau 1.200 juta gaji Ustaz. Bisa Ustaz beli Pajero. Kaya enggak kira-kira? Ustaz sekarang jadi orang kaya, misal gaji Ustaz 100 juta per bulan. Tetapi 100 juta itu Ustaz dapatkan dengan cara yang tidak baik. Kira-kira Ustaz kayanya yang mulia atau enggak? Orang kaya yang tidak mulia walaupun dia kaya. Begitu juga orang miskin. Orang miskin ini kenapa? Kalau dia miskin tapi suka berkata kotor, suka mengambil barang orang lain, tidak sabar dia dengan kekurangan dia, apa jadinya? Apakah ia termasuk yang mulia atau tidak? Tidak mulia. Makanya mau kaya maupun miskin bukan menjadi pandangan umum, tetapi cara dia mencikapi apa yang diberikan ujian oleh Allah untuk kaya itu bukan ujian itu anak Ustaz. Mampu tidak kita berbagi, jangan hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Begitu juga dengan kemiskinan, kita harus mampu menahan keinginan kita, nafsu kita. Jangan sampai tergelincir, ya kan? Maksudnya kalau kita pengen sesuatu jangan maksain kalau tidak mampu. Misalnya menghalalkan segala cara, mencuri barang orang lain, tak boleh. Ya, jelas ya. Kalau sudah jelas, makanya apa Ustaz sampaikan ini supaya nanti kalian sesama kalian ini jangan lagi menghina miskin kaya. Tidak
Sama, tergantung saja. Kalau dia kaya, tidak mau dia berbagi atau kekayaan dia dapat dengan cara yang haram, berarti dia tidak boleh. Orang miskin gitu juga, selama dia miskin, kemudian dia bersabar, kemudian tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, ya kan, berarti dia orang miskin yang mulia. Ya, jadi kaya maupun miskin semuanya bisa menjadi mulia. Begitu juga miskin dan kaya bisa juga sama-sama menjadi hina kalau dia berada di jalan yang salah. Paham? Pak Ustaz, ini kenapa kita mesti seperti itu? Seperti itulah yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Ya, makanya kita jangan meremehkan mentang-mentang orang miskin, pakaian compang-camping, kemudian kita tolak-tolak, pergi, ya kan? Padahal dia nggak mencuri, padahal dia nggak berkata kotor, padahal dia nggak pernah menghina orang. Apa jadinya nanti, ya kan? Ketika dia masuk surga, kemudian kita ngomong masuk surga juga, ajak masuk surga. Ya, orang miskin itu beda dengan orang kaya, apa Ustaz? Orang miskin itu dia cepat masuk surganya lagi daripada orang kaya. Kenapa? Karena ia tidak banyak hisapnya. Perhitungan. Kamu punya uang 5.000 dikasih orang tua kamu, kan? Kalau kita kan tidak ditanya sama orang tua kita, ya kan? Tapi kalau besok di akhirat dihisap semuanya, dikasih kita rezeki berapa, kita gunakan untuk apa? Apakah kita gunakan untuk maksiat atau bukan? Untuk makan, habis itu makan buat nyejang orang, ya kan? Udah. Waktu lagi lapar-lapar, nggak sanggup kita berkelahi, nggak sanggup kita ngamuk-ngamuk. Terus kita punya uang beli extra jos, beli kuku bingwa, semangat, kembali tenaga kita, akhirnya kita ngajak orang berantem, buang. Kira-kira di perhitungan ada rezeki kita tadi itu? Diperhitungkan, berarti kita menggunakan rezeki kita, mengembalikan tenaga kita, makan kita, tidak kita gunakan untuk jalan kebaik, malah kita ajak orang berantem, membuli orang. Ya, waktu lagi perut lemah, tidak sanggup kita ngajak orang berantem, takut kah? Kalah karena loyo, tidak makan, haus, ya kan, lapar. Ya, paham ya? Jadi semua amal kita diperhisapkan, Ustaz. Makanya kalau bisa dikasih orang tua jajan, maka jajan tersebut gunakanlah untuk yang bermanfaat. Jangan untuk yang tidak bermanfaat. Beli mercon, beli petasan dan segala macamnya yang tujuannya untuk mengagetkan orang. Ya. Aduh. Nanti diperhitungkan itu. Berapa banyak dosanya itu. Ya. Nah, begitu juga kalau kita gunakan uang jajan kita untuk yang lebih bermanfaat, untuk makan kalian, makan yang halal gitu kan. Kemudian kalian membacanya doanya lagi, makannya duduk pula lagi, nanti pahalanya juga akan akan dibagikan juga untuk orang tua kali. Makanya saya tegur yang makan ya, kalian pun dapat juga pahalanya, orang tua kalian juga dapat pahalanya. Makanya saya tegur kalian, kalau kalian suka makan jalan-jalan, apalagi suka makan nggak berdoa, ya kan? Apalagi makan sambil berjalan, gitu kan? Jangan. Besok perbaiki semuanya ya. Bisa? Oke, baik. Kalau bisa terima kasih anak Ustaz. Baik. Hari ini kita belajar surah Al-Kafirun ya. Dah hafal semua surah Al-Kafirun? Perlu Ustaz tulis di depan. Berapa yang enggak hafal? Yang tidak hafal apa Ustaz yang enggak hafal? Qul ya ayyuhal kafirun. Berapa dah hafal semua nih? Hafal semua? Belum? Apalah aku yang kafirun. Berarti saya tulis ya. Aku ayatnya kena salah. Iya.
Ayat 3 dan ayat 5 itu sama. Ya. Yang silakan dihafal. Yang sudah hafal silakan maju ke depan. Kalau bisa baca dengan tajwidnya. Ya, silakan. Itu wala ana abidum ma abadtum. Hafal? Yang hafal silakan maju satu persatu ya. Sini juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'budu, wa la antum abiduna ma a'budu, wa la antum abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Apa namanya? Dah siap Ustaz. Altaf Al-Harun ya. ALTHAF Al-Harun. Ya. 92. Siapa namanya? Nama lengkapnya apa Ustaz? Nadia Farida Ustaz. Nadia. 70 tak kita? Tak. Apa yang pertama nomor 1? Itu nah meja. Abah nak suara. Jangan tekan meja, kita nggak ada kerangkanya. Aku cuma gini ya. Itulah. 9291. Ya, baca. Pakai bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'budu, wa la ana abidu ma a'badtum. Dia sama dengan 3. Apa namanya? Nama lengkap. Alfi Taki Zaidan. Alfi. Taki Zaidan. Betul. Aku dah tahu. Itu SHS. Alfi Sahri. Taki. Saki. Ya. Pakai H. TH. Ah. Saki. Zaidan. Zaidan. Pakai H juga.
Enggak apa. Raidan. Gini. Sama kita Pi. Apa tuh? Aku tadi kata. Ya. Buku siapa nih? Ya hafal kan? Wah, jangan ditekan juga. Jangan ditekan. Bukan kan? Iya, tekan. Siapa namanya? Aisyah. Nama lengkap? Aisyah Syafitri. Aisyah. Aisyah. Nggak pakai H, Pak? Pakai Y enggak? Pakai Aisyah. S Y A H. Putri dapat Fitri. Fitri. Fitri, Pak. Syafitri. F. Kayak gini. F. Nah, itu nama mama Pak Fitri. Kalau sana apa, Pak? Allah 92 sama. Siapa lagi? Ada lagi? Ayo cepat. Yang ada hafalan silakan maju. Yang tak hafal silakan maju. Fatla ada hafal? Kalian hafal maju. Aku cepat. Wah, jangan ditekan loh. Lama-lama mejanya jadi dua. Baca nih apa? Baca Pak. Ya. Baca bismillah ya. Kau aja lah Pak. Aku aja yang pertama. Kuliah ayat Apa namanya? Nama lengkapnya? Pemlongan. Pemlongan apa? Muhammad Pemlongan. Nomor 5 sama Ustaz. Ya, nomor 5 sama nomor 3. Muhammad Perlaungan, Muhammad Iwan. Iya. Ada kamera kecil. Sama kita. Hafalannya bagus hafalannya, cuma dia bacanya laju-laju. Siapa lagi? Ustaz, kalau di kameranya itu rambutku. Panjang nongol tadi. Siapa lagi? Panja. Arifan. Belum apa lah. Hafalan cepat. Siapa lagi yang nggak hafal?
Besar, ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal lakum dinukum waliyadin. Apa namanya? Abu Zar. Nama lengkap. Abu Zar. Nama lengkap. Abu Zar Al-Ghifari Hasibuan. Abu Zar. Jangan. Abu Zar Al-Ghifari Hasibuan. Al-Ghifari. Wow. Buset. Habis itu Hasibuan. Siapa lagi yang hafal? Alhamdulillah, yang hafal. Bilang lagi boleh tak? Baca kalian dulu. Iya lo, cepat. Rumah tak bodoh malaan. Siapa namanya? Iya. Jangan tekan Mustafa. Mustafa, nama lengkapnya? Mustafa Ardiansa. Leli. Pakai tajwid sedikit. Kenapa pakai tajwid lah? Kalau pakai tajwid aku bisa nih Ustaz. Bisa. Apa yang dibaca tadi? Nanti 93. Tadi kan kukira awalan. Iya, ulang lagi. Baca yang bagus. Coba tengok lagi, bisa diulang lagi. Baca yang bagus. Tengok yang bagus itu bacaannya, nanti diulang lagi. Kita perbaiki lagi nilainya. Ustaz, Ada lagi yang hafal? Pak, aku nak kaji yang Pak. Ada lagi? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Wala antum
ading. Siapa namanya? Ustaz, apa Ustaz? Muhammad Rifan. Muhammad Rifan. Kata Ustaz bisa diulang. Ya. Ditipek. Enggak. Jangan ditekannya. Wali tipek Ustaz. Nilaiku 9. Ini masih satu kali perbaikinya ya. Satu kali perbaikinya. Aku dah ni coba. Kau mana? 91. Bisa Ustaz? Aku 91. Di mana saya beli? Ustaz, mana beli Ustaz? Nadanya nggak tahan. Nanti. Silakan duduk. Nggak ada suaranya. Ya, apa lagi? Belum istirahat. Lagi sebentar lagi. Cepat. Yang belum hafal ya bacaan Pak Ustaz. Ya, silakan duduk. Ini kenapa hitam-hitam tadi? Mana? Nggak tahu, Pak. Baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ulang baca ya, Baca Ustaz. apa dulu? Ustaz, aku ulang baca lagi. Boleh, tapi sekali cuma ulangnya ya. Sama-sama dulu. Ana dulu. Baca. Jangan ribut. Nah, siapa namanya? Ana Ais. Ana Ais apa? Ana Ais saja. Nasifa. Siapa lagi? Udah baca? Mana? Apa ini namanya? Oh, belum lagi. Baca dulu. Satu-satu. Aku kok 9. Aku yang pertama 94. Aduh. Nadia. 96. Ustaz, ada 96 Ustaz. Ais.
namanya? Oh, udah tadi. Apa lagi? Ini baca. Apa enggak ada baca? Oke, ada lagi. Ada lagi. Ada lagi yang apa? Habis baca apa? Baik. Ayo cepat, kita ada yang rapi. Yang dapat jawab boleh istirahat duluan. Ya, siapkan dulu. Baca Al-Fatihah. Kalian mau istirahat sendiri-sendiri atau berkelompok? Kayak ini. Ini ya. Siapa yang dapat nilai 300 duluan, dia langsung keluar. Tim dia. Boleh start duluan ya. Boleh. Baik, yang sampai poinnya 300 duluan, 300 ingat ya. Boleh 300 pas, boleh 300 lebih. Yang nggak boleh 300 full. Nah, boleh istirahat. Siap-siap ya. Oke. Kita tadi menghafal surah Al-Kafirun. Apa itu Kafirun? Apa itu Kafirun? Kenapa angkat tangan? Apa itu Kafirun? Ya, jelaskan. Setelah daripada arti, jelaskan. Skip. Kelompok A dapat? Ada yang mau coba jawabnya? Skip. Yakin? Nah. Kelompok B. Hah? Dapat? Kelompok B. Yang C apa dapat semuanya? Apa itu Kafirun? Dengan kasih jawabannya. Ada yang mau jawab? Ya, kelompok lain itu diamnya dulu. Ya. Ada? Ada yang jawab? Ya, kelompok
Tadi dikatakan kafirun itu orang-orang kafir. Nah, siapa itu orang-orang kafir? Itu sama juga deh. Kalau dapat ya kafirun, ini Aku lah. Yahudi. Kristen. Bagaimana? Siapa itu orang-orang kafir? Orang-orang yang tidak. Ya, angkat tangan nantinya. Ya, angkat tangan dulu. Apa tadi? Ya. Iya. Orang kafir, orang yang habis ya? Udah habis. Kita ganti soal berikutnya. Siapa yang kafir? Orang kafir. Apa yang susahnya tuh? Akademinya. Oke. Soal nomor 2 ya. La a'budu ma ta'budun. Dari surah kedua nih. Apa arti kepada saat a'budu dengan ta'budun? Sudah asal dengar. Untuk siapa a'budu? Untuk siapa ta'budun? Orang kafir. Orang kafir. Jadi dua jawabannya. Dua jawabannya. Untuk siapa a'budu? Orang kafir dan Islam. Tadi aku Yang ada pada buku A. Ada? Orang kafir aja. Ya, kita kasih kelompok A jawab dulu. Cepat, ada? Cepat, ada Pak? Oke, kelompok B. Tadi katanya mau jawab, sampai dikasih dia diam. Kasih berapa? Ini kan nggak apa-apa. Salah kan nggak apa-apa. Salah nggak usah terangin nilainya kok. Biasa aja jawab aja. Ada? Untuk siapa itu a'budu? Untuk siapa itu ta'budun? Untuk orang ini salah. Untuk orang beriman orang. Tadi udah habis. Orang beriman. Dan siapa? Ada? Isa ayat pada arti. Ada? Oke, apa soalnya ya? Tapi dapat lagi. Kelompok A tadi ya. Kelompok untuk orang-orang kafir setengah ya. Dulu. Untuk orang-orang kafir dan untuk orang-orang yang beriman. A'budu ini satu aja jawabannya. Apa arti a'budu dan ta'budun itu? Ini sama artinya, tapi apa artinya? Dari kelompok mana nih? Dari dia dulu, boleh? Tadi dari sini, kenapa dari sini? Dari dia ya, oke dari dia apa? Yang C? Enggak ada. Carilah yang lain, masa terus sambil dengar. Miskin dan kaya. Yang A. Untuk orang-orang yang tidak beriman. Enggak. Apa yang A? Sudah mendapat? Silakan sampaikan. Apa arti dari abdud? Sama itu. A'budu ma ta'budun. Api neraka. Apa? Neraka. Jahanam. Juang tadi ya Ustaz. Ini neraka. Apa soalnya ya? Ya. Ustaz ya. Masa nih abdud itu artinya hamba. A'budu ini kalau a'budu ini siapa a'budu? Nabi Muhammad yang menyembah. Allah. Kalau ta'budu ini orang-orang kafir yang menyembah. Menyembah patung. Tak mungkin Nabi Muhammad menyembah patung dan tak mungkin juga orang kafir menyembah Allah. Kenapa? Karena orang kafir menyembah patung, Nabi Muhammad menyembah Allah. Sama nih. Nah, ya. Jelas ya? Ustaz biasa tanya kayak gini nih. Siapa yang cepat? Siapa yang cepat nih? Angkat tangan ya. Siapa yang cepat? Kenapa jumlah harakat kasrah pada yang pertama?
Yang C 80 Ustaz, ya. kira tadi semua B, surat. B. Ada satu tadi? Ada satu ya. 4. Ada 80. Yang A karena tadi udah benar tadi tapi kompak 40 semua. Gimana tuh? Kita kasih 20 lah ya. 1. Harus konsisten. 1. Berubah-ubah jawabannya. Ini udah sampai belum nih? Bagi 200. 100 lagi. Oke, sudah. Apa? Tentang apa? Ini siapa? Apa arti dari Dina? Dina apa? Dina. Yang apa arti Dina? Ya nanti habis nih. Arti Din dulu, Din. Nah, yang A ada jawabannya? Ada yang mau jawab Din apa? Salah nggak dikurangi nilainya kok? Cepat. Dina apa arti Din? Din. Lakum dinukum waliyadin. Atau apa artinya dari lakum? Nih, apa arti dari suratannya? Lakum dinukum waliyadin. Dapat nilai 100. Tambah. Yang dapat arti ini 200 poinnya. Lakum dinukum waliyadin. Cepat. Lakum dinukum waliyadin. Dapat arti nomor 200. Angkat tangan tidak kalau menjawab. Orang kafir masuk neraka. Ada? Jawaban apa? Boleh kopi saja untuk jadi. Coba, apa? Orang kafir masuk neraka. Lagi? Yang A apa jawabannya? Sama jawabannya. Sama jawabannya. Ada lagi mau beda? Lakum dinukum waliyadin ada? Untuk kalian agama kalian, untukku agama. Berarti di tadinya ada agama ini. Oke, siapa yang cepat berapa jumlah ayat surah Al-Baqarah? Oke. Ya. Berapa? 18. Berapa? 6. Ada suaranya. Berapa tadi 18? Itu 6. Nih 19. 19. Berapa? Sekarang tanya berapa? 18 bagi 18. 18. 18 berapa? Kita sama-sama. Benar berapa? 95 ya? Karena ada temannya salah jawab sedikit. 85. Berapa sudah? Pada sedikit lagi. Iya, kalian nggak mau jawab yang cepat. Berapa? Oke, yang macam tadi ya. Tapi angkat tangan siapa yang cepat saya tunjuk ya. Baris panjang ya Ustaz? Hah? Yang berbaris panjang. Oke, berapa jumlah harokat fathah pada ayat 2? Cepat angkat tangan cepat. 5. Udah nggak bisa ngomong. Berapa kelompok A? Berapa tadi? 5. Berapa? 4. Ini berapa? 2. 3. Ini berapa? 2. Berapa?
Berapa anak yang adik yang bapak? 5. Berapa? Berapa? 5. 5. Ada ya? Ya, kalian nggak kompak. Ada yang salah. Harus kompak. Nih, berapa? Apa? Satu lagi. Satu lagi. Oke. Tapi ini angkat tangan jangan langsung ngomong ya. Berapa jumlah harokat dummah pada ayat ke-6? Angkat tangan cepat, berapa? Ngomong lah, berapa? Nih. Gak habis ya? Ini ada. 4. Oke, kita hitung sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Mana empatnya? Dapatnya berapa? Cuma Alki yang ngomong 3 tadi ya. Yang lain kompak belakang 4 kan? Tahu kan? Yang benar Alki cuma 3. Gimana nih? Udah kita bisa sama-sama aja lah yuk. Ya udah, ayo istirahat, boleh istirahat. Kita nggak ada yang menang karena 300 ini nggak nyampe, nggak ada yang sampai 300 loh. Nah, 200 itu. Belum mau masih berani. Jadinya 300. Udah sampai nggak ada yang 300. Ada 300 dong.